Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang transformasi, yaitu pergeseran atau translasi. Kemarin kita sudah membahas tentang pencerminan atau refleksi. Baik, anak-anak, saksikan dengan baik sehingga nanti kalian akan lebih memahami materi pada pagi hari ini. Pergeseran atau translasi. Kalau Bapak punya bangun segitiga ABC, kemudian Bapak geser sehingga berpindah pada bangun bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka berapakah pergeseran yang Bapak lakukan sehingga segitiga ABC ini menempati bayangannya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Untuk mengetahui, kita lihat salah satu titik pada segitiga ABC, yaitu titik B. Titik B semula dengan titik koordinat negatif 4,2, kemudian digeser sehingga menempati titik bayangan B, yaitu 5,5. Sejauh mana pergeseran itu? Maka kita lihat bahwa titik B kita geser ke kanan sebesar 9 satuan dan dilanjutkan digeser ke atas sebesar 3 satuan. Artinya apa? Bahwa segitiga ABC ditranslasikan sebesar 93, artinya 9 ke kanan dan 3 ke atas, maka akan menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Artinya sekali lagi bahwa bangun ABC ditranslasikan 9 ke kanan dan dilanjutkan 3 ke atas. Kalau ditulis 9, 3 seperti pada layar. Baik, untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Bapak mempunyai titik koordinat A 1,2, B negatif 2,3, C negatif 4, negatif 8, D 2, negatif 5. Yang nantinya titik-titik tersebut akan ditranslasikan sebesar 2, 3. Artinya 2 ke kanan dilanjutkan 3 ke atas. Baik, kita mulai dari titik A 1,2. Ditranslasikan 2 ke kanan dan 3 ke atas. Maka bayangan titik A aksennya adalah 3,5. Kemudian titik B negatif 2,3.
ditranslasikan 2 ke kanan, 3 ke atas, maka menempati bayangan di B aksen yaitu titik koordinat 0,6. Kita lanjutkan. C negatif 4, negatif 8 ditranslasikan 2 ke kanan, 3 ke atas, maka menempati titik bayangan C aksen di titik koordinat negatif 2, negatif 5. Titik D 2, negatif 5 ditranslasikan 2 ke kanan, 3 ke atas, maka mempunyai bayangan di titik 4, negatif 2. Dari titik A, B, C, D yang ditranslasikan 2, 3, 2 ke kanan dan 3 ke atas, maka bisa diambil kesimpulan titik-titik koordinat X, Y ditranslasikan 2 ke kanan, 3 ke atas, maka bayangannya nanti adalah X ditambah 2, Y ditambah 3. Sekali lagi, titik-titik koordinat X, Y ditranslasikan 2, 3 artinya digeser 2 ke kanan, 3 ke atas, maka bayangannya nanti X ditambah 2, Y ditambah 3. Yang kedua, titik-titik koordinat ditranslasikan 2, negatif 3. Artinya digeser 2 ke kanan dan dilanjutkan 3 ke bawah. Jadi kalau ke kanan X-nya positif, Y-nya naik positif, kalau Y-nya turun berarti negatif. Juga begitu, X-nya kalau ke kiri berarti negatif. Jadi kalau mendatar, geser ke kanan X-nya positif, geser ke kiri X-nya negatif. Kalau Y-nya geser ke atas, Y-nya positif. Kalau geser ke bawah, Y-nya negatif. Maka sekarang titik 1,2 digeser 2 ke kanan, kemudian dilanjutkan 3 ke bawah, maka menghasilkan titik koordinat bayangan 3, negatif 1. Titik B juga begitu, negatif 4,3 ditranslasikan atau digeser 2 ke kanan dan dilanjutkan 3 ke bawah, maka titik bayangan koordinatnya adalah negatif 2,0. Titik C negatif 7, negatif 2 digeser 2 ke kanan, 3 ke bawah, maka mempunyai bayangan di titik negatif 5, negatif 5. Titik D 4, negatif 2 digeser 2 ke kanan, 3 ke bawah, maka nanti mempunyai titik bayangan koordinatnya 6, negatif 5. Dari titik A, B, C, D yang ditranslasikan 2 ke kanan,
dilanjutkan 3 ke bawah, maka bisa diambil kesimpulan titik-titik koordinat X, Y apabila ditranslasikan 2 ke kanan dan 3 ke bawah, maka nanti bayangannya adalah menjadi X ditambah 2, Y dikurangi 3. Gampang kan anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan translasi berikutnya. Titik 6,4 digeser atau ditranslasikan sejauh 2 ke kiri, karena negatif 2 berarti 2 ke kiri dan 3 ke atas, maka bayangannya adalah mempunyai titik koordinat 4,7. Titik negatif 4,3 ditranslasikan sebesar 2 ke kiri dan dilanjutkan 3 ke kanan, maka mempunyai bayangan titik koordinat negatif 6,6. Titik C dengan koordinat negatif 6, negatif 3 ditranslasikan dengan 2 ke kiri dan 3 ke atas, maka mempunyai titik bayangan dengan koordinat negatif 8,0. Titik D 4, negatif 2 ditranslasikan negatif 2, 3, maka nanti mempunyai bayangan di titik koordinat 2,1. Dari titik A, B, C, D yang ditranslasikan dengan 2 ke kiri dilanjutkan 3 ke atas, maka nanti mempunyai perbandingan, mempunyai bayangan di titik koordinat X min 2, Y tambah 3. Saya ulangi lagi, titik-titik koordinat X, Y apabila ditranslasikan negatif 2, 3, maka bayangannya nanti menjadi X dikurangi 2, Y ditambah 3. Kita lanjutkan dengan translasi ke kiri, kemudian dilanjutkan ke bawah. Karena pada sama-sama negatif, berarti X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah. Sehingga titik koordinat 6,4 ditranslasikan sejauh 2 ke kiri dilanjutkan 3 ke bawah, maka mempunyai bayangan di titik koordinat 4,1. Titik koordinat B negatif 4,3 ditranslasikan atau digeser sejauh 2 ke kiri dan 3 ke bawah, maka mempunyai bayangan di titik koordinat negatif 6,0. Titik C dengan koordinat negatif 6, negatif 3 digeser, ditranslasikan 2 ke kiri dilanjutkan 3 ke bawah,
maka mempunyai titik bayangan di koordinat negatif 8, negatif 6. Terakhir titik D dengan koordinat 4, negatif 2 digeser atau ditranslasikan negatif 2, negatif 3. Berarti nanti titik D mempunyai bayangan di titik koordinat 2, negatif 5. Dari keempat titik ini yang ditranslasikan 2 ke kiri dan 3 ke bawah, maka setiap titik koordinat X, Y apabila ditranslasikan 2 ke kiri dilanjutkan 3 ke bawah, maka nanti mempunyai bayangan di X dikurangi 2, Y dikurangi 3. Lagi, setiap titik koordinat X, Y ditranslasikan negatif 2 dan negatif 3, maka nanti mempunyai bayangan di X dikurangi 2, Y dikurangi 3. Nah, itu tadi penjelasan tentang pergeseran atau dilatasi. Maka kalian memahami dengan baik. Bapak memberikan beberapa soal melalui Google Form agar kalian lebih paham betul, sehingga benar-benar kalian memahami materi dilatasi pada pagi hari ini. Di tugas Google Form yang kalian akan kerjakan nanti terdiri dari 2 materi transformasi, yaitu materi yang kemarin tentang pencerminan atau refleksi, dan yang kedua translasi atau pergeseran. Demikian anak-anak, selamat ketemu nanti di materi yang akan datang. Tetap berusaha, semangat walaupun dalam keterbatasan. Wallahumma fiq ila kamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.